Perkenalkan, nama saya James dari kelas RPL 10. Dan saya Jovian yang akan mengajarkan James hari ini. Oke, Langsung aja new query. Ya, seperti biasa klik dulu database. namanya Quiz 6 aja. Ya, misal quiz juga boleh. Bebas. quiz. Hmm, Terus Final. quiz. Final quiznya. Finalnya di mana? Wow, quiz 2. Yes. Klik dulu. Baru use. Oke, tadi kita disuruh buat berapa tabel? Empat. Empat. Klik Pertama. pertama tabel pelanggan. Tabelnya mana, bos? Oh iya. Oke. Saya buka huruf di pelanggan integer 11 Auto increment bikinnya. auto increment primary apa lagi nama Ya, nama pelanggannya boleh. Fajar 25. Aduh, belum. Oke, kita tutup aja jorongnya nggak apa. Terus tuh apa lagi? Itu di run dulu aja nggak apa. Oh, di Ya, ya. jadi biar nggak bingung gitu. Oh, Oke, oke dah. create tabel penjaganya. Penjaga. Nice. Oke, oke dah. Baru buka kurung. Tadi penjaga. Lagi penjaga. Sama namanya aja. Itu bisa di copy aja kok. Nextnya copy aja dari atas ini. Oke. Jadi biar nggak perlu susah-susah. Tinggal ganti aja nanti. Baca. Oke dah. Oke, di run aja. Oke, sudah berhasil. Ya, create aja satu lagi. Oke, habis itu nama tabelnya apa? Ruang ya, ruang ya. Ruang ya? Atau kamar juga boleh, sama aja. Kan tadi bikin 4 katanya. Ya, ruang, tapi nanti satu lagi ada ini. Oke. Oke. Oke, ID. ruang. Aduh, ID-nya baru banget. Integer 11. Kemudian Ya, habis hmm. ID. Nama nomor ruang aja. Oh, nomor Ya, ada lagi nggak? udah itu aja. Oh, udah. Hmm. Apa lagi dong? Nah, tadi kan harusnya di awal tuh. Jadi gini, pas disuruh kan, buat 4 tabel. Ada pelanggan, penjaga, ruang, dan pembelian atau nilai ya, transaksinya lah ya istilahnya ya. Nah, di transaksi ini, kenapa di transaksi ini harus mempunyai 3 ID ini? ID pelanggan, ID penjaga, ID ruang. Jadi sebelum kita membuat tabel, kita tuh harus mikirin dulu foreign key yang benar itu ditaruhnya di mana. Jadi jangan langsung buat karena nanti bakal susah. Kita harus alter satu-satu. Jadi harus kita add lagi, harus kita ganti nanti kan. Jadi kalau bisa pikirkan dulu kira-kira yang mana tuh jadi induknya yang sebagai kayak penyimpan semuanya. Kayak misalkan kan pembelian atau pemesanan itu, nah, itu kan harus ada pelanggan, penjaga, sama ruangan. Jadi itu menyimpan tiga-tiganya. Jadi penjaganya bisa melayani lebih dari satu pelanggan. Dan ruangan itu bisa dipakai oleh lebih dari satu pelanggan juga. Ngerti lah ya jadinya maksudnya. Makanya di nanti ketika kita membuat tabel satu lagi tabel pemesanan, nanti harus ada punya 3 ID ini, ID pelanggan, ID penjaga, sama ID ruangan atau ID ruang. Itu aja. Baru buat tabel Ya, create tabel pemesanan. nomor 1. Pemesanan aja. Kalau pemesan kan orang ya. Yes, ID pemesanan, baru sisanya pakai ID ini aja.
ID penjaga yang jaga 11 sama satu lagi ID ruang. orang yang dua. Oke, cukup aja. Dah. Nah, oke, masuk. Sekarang kan kita disuruh sebarkan insert 10 ya. Nah, di sini kita latihan query aja. Jadi nggak usah insert 10, insert 1 aja. Insert satu aja. Yes. Tiap tabel insert satu aja. Buat Luis. Ya, Luis. Kok Luis? Luis. Ya. Di run aja dulu nggak apa-apa. Luis. Buat lagi kan? Ya, insert pintu penjaga. Buat nama penjaganya Jonathan. Oke, Brian boleh. Ruang. Ruang itu buat aja satu nomor nih. Ruang nomor. Is. Oke, dulu. Satu. Gimana nih? Ya, Oke, sudah. Lanjut lagi terakhir. Pemesanan. Di pemesanan ini harus isi semua ya. ID pelanggan, penjaga, peruang. ID pemesanannya nggak usah. jadi 3 ini aja. Pelanggan, penjaga, sama ruang. isi Dibuat insert. insert Isi. insert itu. Iya, insert itu sama juga. Kan kalian kita masukin ke pemesanan aja. Bedanya. Tadi Baru ID pelanggan, ID penjaga, ID penjaga, sama ID ruang. Nomor. Iya, ID ruang. Pas. Tutup turun, bentar value. ID pelanggan bikinnya 1,1 ya? Iya, 1,1. Udah. Run ya. Nah, udah. Nah, jadi kan di next soal kan disuruh tambah tanggal ya. Disuruh tambahkan tanggal. Ini tuh bebas ya. Mau dimasukin ke pemesanan boleh tanggalnya. Dimasukin ke ruang pun boleh. Kalau tadi masukin ruang. Kalau mau masukin pemesanan boleh. Jadi ini memang harus dialter. Alter table pemesanan. Baru add tanggal. T. Siapa? Dirane. Udah jalan. Baru sekarang kan kita disuruh masukin ulang lagi dong berarti ke pemesanan. Karena di pemesanan tadi udah terlanjur kita insert. Berarti kita gunakan query update. Update nama tabelnya tadi kan pemesanan. Buat aja langsung ke pemesanan. Set tanggal sama dengan tanggal hari ini kata tadi disebut berarti tanggal sama dengan pas. Nah, baru petik buat hari ini 2025 strip 06 bagi 10. yes 10 tutup ditutup aja dah where jangan lupa where ID pemesanan ID underscore pemesanan sama dengan 1. Nah, jadi maksudnya itu kita update pemesanan, kita set tanggalnya 2025 bulan 6 tanggal 10 di mana ID pemesanan itu sama dengan 1. Nah, kan di sini kan ID pemesanan itu kan udah auto enter primary key. Jadi dia tuh auto keisi yang Anda masukin data. Misalkan masukin data ini. Nah, nanti ada lagi angka 1 di depan. Itu sebagai ID pemesanan.
Dan yang sekarang kita ingin tambahkan kan sebenarnya di yang pertama. Kalau nanti mau disuruh update yang kedua, ya ID pemesanan sampai dengan 2. Berlaku seterusnya. Tapi karena di sini kita punya satu data, kita ganti aja yang pertama. Udah. Baru ini tinggal di-run aja. Udah kan? Terus mau dilihat nggak? Baru nggak usah di-delete. Kita langsung aja ini. Kita kan di show sesuai tanggal. Jadi pemesanan kamar hari ini ada apa aja? Gitu loh. Jadi kita buat select. Artinya kita bisa tampilkan. Yang mau kita tampilkan di sini kan nama pelanggan tadi, ya. Berarti select pelanggan, nggak usah select. Jadi select pelanggan, titik nama pelanggan, Titik. ya. Select pelanggan titik. Nama pelanggan. Oh, Nah, baru kita disuruh lagi nomor kamar. kamar gitu. Yes. Enggak, sebelum nomor kamar harusnya kamar titik nomor kamar dulu. Ya. Ruang ya kita ya. Oh, ruang titik nomor ruang. Sesuai sama di atas. Oke, sudah. Baru yang terakhir, karena kita disuruh buat tanggal juga ya. Tadi yang suruh tambahin itu aja sih. Nah, berarti nggak perlu tambahan lagi. Nah, enter. From. Nah, from ini harus yang menjadi semua foreign key-nya. Apa yang kita buat tadi? Yang dari sini kan? Dari pemesanan. Baru Foreign key intinya kan ada di pemesanan. Ya, berarti from. intinya dari Ya, kita buat from pemesanan. Udah. Baru join. Kita disuruh join. Kita masukkan pelanggan dulu ya. Yes. Pemesanan titik ID pelanggan. Sama dengan pelanggan titik ID pelanggan. Oke, lanjut. Join. Di sini ruang, ya. Join ruang. Jaga tidak mau ditampilkan kan di sini. Jadi join ruang on. Pemesanan titik ID ruang. titik ID Sama dengan ruang titik ID ruang. Kira-kira ini mau ditanyain nggak? Nah, jadi intinya gini, aku jelasin aja. Select. Itu kita narik data apa yang mau kita tampilkan. Kalau misalkan kamu buat nama pelanggan doang, nama pelanggan itu bersifat ambigu. Bisa aja di database lain ada nama pelanggan. Fungsi dari di depannya ada pelanggan titik nama pelanggan. Pelanggan itu adalah tabelnya. Nama pelanggan adalah isi yang mau kita tarik. bukan tabel pertama. Enggak. Jadi pelanggan kan nama pelanggan itu ada di tabel pelanggan. Tapi bisa aja nama pelanggan itu nanti ada di pemesanan. Maka dari itu kita harus spesifikasikan. Sama juga dengan ruang. Ya buat juga ruang titik nomor ruang. Terus, oke. Kalau itu, Ini kan ada ini ya. kan kita gabung ini, join. Iya. Kita join kan pemesanan dengan pelanggan. Pemesanan dengan pelanggan. Yes. Jadi kita tarik dari pemesanan, kita joinkan dengan pelanggan. On-nya ini? On-nya ini penghubungnya. Ya. Kan di pemesanan kita ada di pelanggan. Di pelanggan juga ada ID pelanggan. Gitu. Konsepnya. Jadi kita sambungkan lah istilahnya. Oke, itu bisa dienak. Jadi istilahnya dia menggabungkan, menarik terus digabungkan. Muncul. Nanti yang muncul adalah nama pelanggan dan nomor uang aja. Ya kan? Ya, betul. Oh iya, tadi ini kan, ya lupa dikit. Nah, tadi disuruh di mana tanggalnya itu tanggal hari ini. Kebetulan kan kita buat tanggalnya hari ini ya. Nah, tapi kalau disuruh kayak gitu, kita harus pasang where. Jadi ini enter aja yang setelah join ini. Baru where. Tanggal. Sama dengan. Nah, ini samain dengan tanggalnya hari ini. 2025 06
Tutup, baru run lagi semuanya. Berarti emang wajib pakai ini ya? Ya, karena ini kan kebetulan kita buat satu data dan datanya itu udah kebetulan kita buat hari ini. Sedangkan kalau nantinya kita ini disuruh ngambil data yang ada aja, ya nanti harus tambahin where. Karena nanti kegabung kan sama yang lain yang tanggalnya beda. Tanggalnya Ya, kalau mau tanggalnya muncul bisa. Ini tinggal buat koma, mana? yang select ini, Ini. koma lagi. Pelanggan, bukan di pelanggan kita bawa pemesanan, titik, tanggal. Run lagi aja. Muncul kan? Oke. Nah, ini terakhir. Kita disuruh join. Ya. Sebelum itu kan kita disuruh tambahin lagi 10 data di nomor ruang. Nah, kita run aja lagi. Tapi ini ganti dengan angka 2. Ini. Yang nomor ruang. Nomor ruang, Bang. Ini nomor ruang. Nah, ya, itu dibuat 2. Run. Oke, sudah. Berarti nanti dia bertambah lagi. Nah, turun. Nah, ini enter ke bawah. Ini. Nah, enter. Nah, ada. Baru kita select lagi. Tapi kali ini, karena kita disuruh select semua, kita buat select bintang from. Nah, karena yang mau kita ambil dari ruang, buatlah ruang. Select bintang from ruang. Nah, baru enter. Join. Yang ingin kita gabungkan di sini pemesanan. Apa? Oh enggak, sebelumnya left join dulu. Left dulu baru join. Left. Join. Yes. Pemesanan. On. Nah, sini buat aja. Pemesanan on. Penghubung mereka apa? Jadi pemesanan pelanggan berarti. Enggak. Yang penghubung antara ruang dan pemesanan ini apa? Ini ruang, ini pemesanan. Yang sama lah istilahnya, Pak. Ya kan? Oh iya, ID ruang sebagai foreign key. Alasan kenapa di sini harus ada ID ruang? Karena itu sebagai penghubung mereka dua. Ya udah, buat. Sama pemesanan harus dulu, karena kan ada dua. Pemesanan titik ID. Oh, jangan nih ruang dulu. Ya, ruang titik ID ruang. titik ID. Lanjut. Sama dengan yes. Pemesanan titik ID ruang. Coba Ram. Yang ini ada satu aja kan? Dua-duanya. Yes. Tengok. Semua yang ada di ID ruang bakal muncul. Tengok. Harusnya ya, ini tuh nggak bakal bisa muncul kalau kita pakai inner join. Coba aja pakai join biasa. Jadi join elf-nya ini hilangin coba. Run ulang. Muncul nggak? Enggak kan? Jadi fungsi left dan right join itu sebenarnya untuk menampilkan data yang nggak ada hubungannya. Harusnya kan mereka berhubungan ini semua, harus ada ini muncul. Kalau enggak mereka nggak bisa berhubungan. Itulah fungsi left join. Left join itu biar ruang ini ditampilkan semua datanya, mau walau nggak ada isi di pemesanan istilahnya, ya kan? Sama juga kalau misalnya ini Anda tukar pemesanan di atas ruang di bawah, ya. Tapi kan saat ini kan kita nggak punya data lebih di pemesanan, jadi nggak bisa kita coba. Nanti di pemesanan, walaupun nggak ada nomor ruangnya, bakal muncul semua datanya, mirip kayak gitu. Berarti walaupun ini nggak ada nanti di sini, ini nggak ada nomor 2 ini nanti Ya, muncul. tapi di pemesanan bakal muncul semuanya. Gitu jadinya. Tanggalnya pakai itu. Yes. Nah, bedanya sama right join, nggak ada. Kan kalau misalkan left, kita berarti fokusnya di ruang. Tapi kalau kita right, berarti kita fokusnya di pemesanan. Itu bedanya. Jadi kalau pakai right join, Kerek habis ada. right, dia pasti fokus ke pemesanan. Coba aja. Harusnya sih gitu. Tuh, nggak muncul kan? Iya. Dia jadinya sama kayak join biasa. Jadi dia fokusnya di pemesanan, bukan ini. Muncul di pemesanan. Ya kan?
Kayak gitu aja sih, simpelnya. Jadi, kuasai aja salah satu, left left aja. Karena memang sama aja sih sebenarnya, cuma beda penempatan aja gitu loh. Ngerti lah ya? Ya, udah itu aja lah. Closing. Ya, close aja. Nggak ngomong dulu closing. Closing boleh? Oh, bisa. Lah, Woi. pencet pencet. Nah, Oke. oke, thank you.